karena hektiknya kehidupan ini sebenarnya nggak hektik banget, lebih tepatnya karena mungkin nggak ya pokoknya gitu, waktunya nggak sebanyak itu buat ngomong dan buat mempersiapkan video. Oke. Jadi mungkin ini kan sekarang tuh malam tahun baru nih guys, bentar lagi jam berapa ini, sekarang udah jam 23.31, setengah jaman lagi bakal ganti tahun nih ke 2026, secepat itu ya. Aku sebenarnya mau sedikit recap ke 2025, apa yang udah aku jalani, apa yang udah aku alami, dan apa yang bisa aku pelajari selama 1 tahun ini. Karena ternyata banyak banget yang udah terjadi di dalam 1 tahun ini. Ya pastinya banyak kan, karena 1 tahun gitu. BTW aku baru banget pulang tadi tuh. Hari ini kan 31 Desember tuh. Hari ini aku cash count di Erlangga Pusat, terus balik kantor abis makan siang, terus kerja dikit, terus udah pulang. Karena pulang lebih awal karena kan hari ini karena besok tahun baru ya gitu kan, pulang lebih awal. Terus akhirnya main sama teman kantor, nonton, and then abis nonton makan sih, sebelumnya jajan makan gitu, makan oden terus nonton. Abis nonton sambil makan deh, makan sushi, makan ramen sama sushi, terus udah ngobrol panjang lebar tentang kerjaan sih. Sebenarnya bukan tentang kerjaan, lebih ke feel-nya, apa yang dirasain gitu kan. And then udah sampai jam 10 tuh ngobrol. Pulang terus aku nyari anggur, tau gak sih, nyari anggur hijau susah banget di mana-mana. Aku taunya tuh 2 tempat ya yang jualan buah di sekitar tempat aku. Terus aku muter tuh ke lewat Pakuan Mall, lewat Pekayon, siapa tahu masih ada. Usaha kan, nggak nemu, ya udah balik. Udah bolak-balik tuh 5 kali lewat jalan yang sama. Akhirnya ya udah nggak nemu, ya udah kan kemana aku itu kan ikut makan mustap gitu ya. Tapi sebenarnya bukan yang gimana-gimana ya, sebenarnya lebih apa yang kita harapin, apa yang kita ya itu lebih ke berdoa aja kan ke yang di atas. And then law of attraction kan ada. Tapi kan sebenarnya makan anggur itu juga bukan suatu bentuk yang gimana-gimana kan, kayak lebih tempatnya ya udah makan aja. Aku nggak mempercayai itu, tapi aku pengen makan aja gitu. Bahkan doanya apa yang diharapin tetap kita pajatinnya ke Allah gitu. Jangan tambah anjay. Aku mau pakai warna apa ini? No, bosannya tadi. Terus ya oke, mau recap ya. 2025 di awal tahun lalu aku masih di Jogja tuh. Aku bahkan malam tahun barunya di Jogja. Aku baru pulang tanggal 1 Januari, pulang ke rumah terus balik lagi ke Jogja. Habis itu pindahan ke Nangor karena udah selesai nih magang aku tuh, selesai di tanggal 31 Desember atau 31 deh kayaknya. 31 Desember juga, berarti tepat satu tahun hari ini aku keluar intern dari Rise kan. And then aku balik lagi ke Nangor, kayaknya itu tuh awal Januari atau pertengahan Januari buat skripsian. Udah tuh ke Nangor, terus itu bolak-balik tuh prosesnya, maksudnya bukan bolak-balik, lebih sering pulang juga kalau misal ada yang nggak diinin pulang. Terus udah itu di awal tahun apa yang dikhawatirkan tuh tentang skripsi, gimana nih sempro, terus gimana nih bisa nggak ya nanti skripsinya sesuai waktunya gitu kan. And then udah terlewati sempro. Aku sempro tuh di tanggal 5 Maret 2025. Udah itu udah sempro, pulang tuh karena lebaran kan. Akan makan buder cokro ya, karena hari ini itu expirednya hari ini. Aku mau tambahin susu.
Jadi sebenarnya udah aku makan dikit kan pas waktu buat sarapan, tapi karena buru-buru jadi nggak sempet. Terus udah tuh kan sempro pulang tuh karena lebaran itu lebih santai pulangnya, nggak buru-buru kayak tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kan aku lagi magang yang belum MSIB, jadi tuh maksudnya nggak santai apa namanya lebarannya, karena harus balik sesuai jam kerjanya kan. Loh, habis lebaran balik lagi kan mana ke kampus lah, kemana lagi. Terus udah tuh itu isi yang dikhawatirin skripsi, tapi alhamdulillah ya aku bersyukur banget, alhamdulillah, meskipun kayak prosesnya juga nggak semudah itu, tapi aku ngerasa kayak kalau di recap ulang itu tuh ini banget, dipermudah banget alhamdulillahnya. Mulai maksudnya dosen pembimbingnya juga aku alhamdulillahnya dipermudah banget sama dosen pembimbingnya, meskipun kemarin kalau jadi cerita aku tuh satu bimbingan sama teman aku yang udah lulus duluan. Kata dia gak tuh, waktu temen aku agak sedikit susah dianya sama dosennya, tapi alhamdulillah aku dipermudah banget. Bahkan aku bimbingan offline tuh cuma sekali pas waktu ACC buat sidang. Jadi selama aku sempro aku gak pernah ketemu sama dosen pembimbing aku, online. Jadi bimbingannya online, aku serahin draft gitu. Terus pertama kali bimbingan offline kan yang deg-degan ya, terus buat langsung ke ACC yang ini, tapi alhamdulillah di ACC, jadi kayak alhamdulillah banget gitu. Terus aku nunggu sidang tuh, aku sebenarnya ACC semprot dari Januari 2022 Januari, ingat aku. Tapi karena waktu itu karena pergantian semester kan, jadi aku nunggunya lama 1 bulan. Aku baru semprot tanggal 5 Maret, terus sidangnya tanggal 1 Juli itu bareng sama teman aku Juli tuh. Udah sidang, udah selesai kan sidang, jadi kayak udah lulus nih, mau kemana gitu kan. Udah nggak santai juga sih sebenarnya, lebih beban mau gimana ya habis ini gitu kan. Tapi paling enggak udah terlewati kan, udah nggak yang worry bisa tepat waktu nggak ya, nggak perlu mikirin UKT dan lain sebagainya kan. Karena kan juga beasiswa nih ya, UKT-nya gede gitu, kalau misal nggak tepat waktu gimana nih gitu kan. Aku tuh ngekos sampai bulan apa ya, kalau langsung balik sampai aku selesai ini apa namanya wisuda. Jadi aku tuh abis lulus itu langsung ngurusin revisian, ngurusin daftar wisuda, ngurusin apa sih yang kita ngasih jurnal ke perpus, ke prodi gitu-gitu kan, yang di jurnal gede-gede yang tebel itu cepet-cepet tuh waktunya dikit karena mau penutupan daftar wisuda. Karena daftar wisuda tuh 1 bulan sebelum pelaksanaan udah ditutup kan daftarnya. Nah aku tuh yang kayak di situ worry, bisa nggak ya ikut wisuda yang Agustus gitu kan. Kayaknya kalau ikut wisuda yang November tuh kelamaan gitu kan. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah dipermudah ikut wisuda yang Agustus. Jadi Januari ke Agustus aku tuh nggak ada tuh apply kerja gitu kayaknya ya, ingat aku, atau ada aku juga lupa. Jadi kayak aku tuh mikir ya, aku tuh udah prepare, kayak aku mau siapin LinkedIn aku di iniin, CV aku di ini, tapi males banget. Jadi kayak di situ kayak aku tuh jadi leha-leha yang pengen istirahat dulu deh gitu kan. Terus akhirnya ya udah, maksudnya aku santai banget lah gitu.
Jadi pikirannya juga overthinking, ini gimana ya, aku mau gimana ya gitu kan. Akhirnya udahlah, nggak hal ini wisuda dulu. Padahal pengennya Semarang juga sampai kerja sebelum wisuda kan. Oke, aman kan wisuda, hektik juga tuh nyiapin wisuda. Terus kayaknya aku tuh ada apply juga di sebelumnya, tapi emang nggak yang aku, kayaknya apply cuma satu atau yang nggak aku iniin banget gitu. Nah, wisuda juga hektik kan, kayak gimana ya, aku tuh nggak pengen ribet, tapi yang perlu disiapin banyak gitu. Bahkan kayak kan aku perlu ini juga, orang tua aku nyiapin akomodasinya ibu aku, adik aku, mikirin biayanya juga banyak banget tuh. Sudah kayak waktu sempro lumayan, tapi masih oke lah sempro. Sidang tuh banyak banget pengeluaran, abis sidang tuh juga banyak banget tuh buat ngeprint dan lain sebagainya. Sampai akhirnya wisuda banyak banget perintilannya, fotografer lah, make up, transport, apalagi fotonya double, dan banyak pokoknya intinya. Jadi kayak abis banyak gitu, kayak menguras tabungan juga. Jadi kayak tabungan aku dana daruratnya juga keambil, but it's okay gitu kan. Terus udah itu kan pulang, nah aku sekalian boyong kan, udah nggak didengar tuh barang aku ikutin, aku bawa barang ibu aku dan barang adik aku habisnya waktu itu langsung pulang tuh. Aku selesai wisuda hari ini, malamnya langsung pulang balik ke Tulungagung. Aku kayak pengen naik kereta bareng ibu aku sama adik aku, pengen ngerasain vibes-nya gitu. Tapi di sisi lain aku kayak nggak sepenuhnya menikmati wisuda aku karena waktu itu hujan dan aku nggak bisa ketemu banyak teman aku gitu kan. Jadi ya udahlah, emang kayaknya emang kerja kayak gitu. Oke, pulang sampai rumah itu kayak leha-leha, kayak sebenarnya pikiran tuh mikir ya aku gimana ada planning, tapi aku nggak ada action yang langsung bergerak gitu. Oke, sampai alhamdulillah, sampai akhirnya aku kayak oke, nggak apa-apa kok, istirahat dulu gitu, jangan mikir yang stres gitu. Tapi di situ aku ada apply juga kok, nggak yang diem sama sekali, nggak mencoba gitu. Meskipun apply-nya pun aku nggak yang kayak aku fullin gitu loh, ngerti gak sih, aku effortin gitu, kayak ya udah apply ya udah gitu loh, ngerti gak sih tuh. Terus akhirnya tuh udah 1 bulan nggak ada apa-apa kan, cuma diem, cuma ya belajar atau apa gitu kan, ngembangin dikit-dikit yang nggak full diem doang, tetap ada belajar apa gitu. Tapi banyak penonton tadi situ, jadi kayak aku ngikutin semuanya. Lama-lama kan kayak bosen juga ya, overthinking aku harus gimana nih. Terus ngeliat teman-teman udah pada ya tahu sendiri kan, life after graduate tuh kayak gimana ngeliat orang-orangnya. Terus sampai akhirnya udah tuh mulai apply tapi gak serajin itu. Terus sampai akhirnya lama-lama overthinking nih, gimana nih aku gak dapet apply. Terus di bulan September aku masih santai sih, mulai dari Oktober tuh kayak wah iya tuh, September akhir ke Oktober tuh kayak nyoba tuh, sering belajar, ikut tes ini, ikut tes itu, ikut tes ini, belajar wawancara, ini. Tapi alhamdulillah emang gak mudah sih prosesnya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan dipermudah juga. Sampai akhirnya aku got my first job. Aku dapet offer itu awal November ya, awal November pertengahan lah ya, awal. Terus akhirnya aku first time masuk kerja tanggal 17 November itu aku first time. Dan sekarang di tempat kerja aku baru 1 bulan gitu. Jadi selama 1 tahun worry-nya banyak banget tuh, ketakutan wawancara, ketakutan sidang skripsi, ketakutan aku sempro, semuanya ada ketakutan hal-hal kayak gitu ya, mungkin kayak bisa nggak ya, tapi tugas aku adalah oke, lewatin aja, belajar disiapin, udah lewatin aja gitu. Apa yang kamu takutin ya udah hadapin aja gitu kan. Jadi ya sekarang udah 2026 bentar lagi. Terima kasih ya Allah. Terus apapun yang telah dikasih ke Isna, susah
susah, dan apapun itu Isna jadi pembelajaran juga, banyak pengalaman yang Isna dapat. Dan terima kasih banyak ya Allah atas semua nikmat, rezeki, kebahagiaan, kesehatan buat Isna, keluarga Isna. Terus semoga kedepannya jadi lebih baik lagi, mulai dari karir, rezeki, keluarga juga, kayak dipermudah semuanya, dilancarin, terus kayak lebih dekat lagi sama yang di atas, sama Allah, imannya lebih kuat lagi, lebih banyak lah yang dipelajari, lebih banyak yang diperbaiki, di improve, di achieve, dan yang dilancarkan semuanya, dimudahkan rezekinya, terus bisa satu persatu bisa ngewujudin apa yang Isna mau, bahagiain ibu, bahagiain keluarga. Terus di 1 bulan terakhir ini tuh banyak banget yang hal baru yang baru aku tahu, baru aku rasain, pengalaman baru. Makanya aku kemarin baru pulang dari Lampung tuh buat dinas gak tuh, kayak kerjaan ke klien keluar pulau. Dan the first experience, and aku sendirian, jadi kayak wah, tantangannya banyak. Setelah itu juga banyak yang dipelajari juga pas pulang, kayak SO, NIGAP, terus kayak sekarang hari ini juga banyak yang dipelajarin, kayak pengalaman yang belum pernah aku dapet. Terus kayak kayak gini ya gitu. Jadi auditor tuh menghadapinnya klien banyak banget ya yang harus yang didapat, yang harus kayak gini gitu ya, atau kayak makin seru gitu. Meskipun kemarin pusing, stres, bahkan sampai sekarang belum selesai, dan apa ya, paper belum ngerjain, deadline-nya besok lusa. Jadi kayaknya besok tuh ya, bukan kayaknya lagi, emang harus kerjain paper dan gue ya udah dikerjain, tinggal nulis sebenarnya, tapi harus dipahamin juga gitu. Jadi kayak journey 2025, dibalik itu semua sedihnya juga banyak, senangnya banyak, terus banyak waktu juga ketemu sama teman-teman, banyak main juga, banyak explore, banyak nikmatin waktu bareng sama keluarga, banyak nikmatin waktu sama sepupu di rumah, orang-orang di rumah. Kayak udah lama kan aku nggak ngerasain momen itu, karena aku kuliah yang merantau juga, jadi bersyukur juga. Terus aku juga sering bolak-balik Surabaya juga, nemenin sepupu aku buat berobat bapaknya. Banyak travelingnya aku 2025, bukan traveling, makanya mobilisasi aku juga tinggi gitu. 2024 tinggi juga sih, tapi lebih 2025 tuh lebih ke tempat yang baru yang belum pernah aku juga gitu. Ke Surabaya kan sebenarnya udah pernah, tapi nggak sesering itu. Nah itu sering, jadi tahu. Terus Bekasi nih juga baru kan, Jakarta juga baru, banyak banget tahunnya. Terus apa lagi, Lampung gitu. Jadi kayak keren banget. Nanti tahun 2025 lebih mobilisasinya lebih banyak lagi, lebih banyak yang dipelajari lagi, dan lebih pintar lagi, lebih ngerti lagi sama karir aku ini mau dibawa kemana. Banyak yang dipelajari. Makasih Allah. Terus makasih juga ditempatin di lingkungan orang-orang baik, dan semoga kedepannya selalu ditempatkan di lingkungan orang-orang baik, dipermudah segalanya. Oke, kayaknya itu yang mau diceritain. Makasih Allah atas semuanya. Terus bisa lebih berbakti juga sama ibu, jangan marah-marah mulu. Kalau misalnya ada argumen yang gak sesuai, ya udah diselesain baik-baik gitu. Bahagiain, bakti gitu. Udah 20 menit, bye bye.